Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, perkenalkan nama saya Dery dari Garut, Jawa Barat. Ini mungkin buat teman-teman banyak yang sudah mendengar tentang bisnis based corporation syariah. Apa sih itu bisnis based corporation syariah? Kenapa sih banyak orang bisa terbantu lunas hutang bebas riba setelah menjalankan bisnis ini? Nah, mungkin boleh malam ini saya jelaskan singkat melalui video ini. Nah, ini buat teman-teman pahami dan semoga ini bisa menjadi wasilah buat teman-teman supaya teman-teman juga bisa bergabung dan menjalankan bisnis ini dan teman-teman bisa menjadi salah satu miliarder baru yang tercipta dari bisnis based corporation syariah. Oke teman-teman, seminar bisnis online based corporation syariah bersama sinergi masyarakat anti riba dan trending. Nah, salah satu yang diajarkan di bisnis based corporation ini adalah kita lunas hutang, menggapai impian tanpa riba ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini salam hijrah teman-teman buat Anda semua ya. Salam hijrah. PTBS ini mengajak kita buat hijrah teman-teman. Go berkah, no riba, go baitullah. Jadi bagaimana caranya kita mewujudkan impian yang berkah teman-teman tanpa riba. Ya. Oke, lanjut. Nah, untuk sesi pertama kita buka dengan pola berpikir hijrah dari riba. Baik teman-teman, ketika misalkan kita pengen sukses, kita pengen berhasil, tentu saja yang pertama dirubah sama kita itu sebetulnya bukan lingkungan, bukan pekerjaan, bukan pemasukan, bukan pengeluaran, tapi yang pertama harus kita rubah adalah pola berpikir, di mana pola berpikir itu akan menjadi pola berpikir itu akan menentukan pola tindakan. Nah, tindakan itu yang akan menentukan kita sukses atau enggak di masa depan. Jadi di bisnis PTBS ini yang pertama akan saya jelaskan bagaimana cara kita, pola pikir kita rubah untuk sama-sama hijrah dari yang namanya riba. Nah, jadi buat teman-teman yang mau hidupnya berkah, jauhi riba. Saya yakin hidup Anda akan bahagia. Asik. Oke. Jika saya bertanya bagaimana keadaan keuangan teman-teman saat ini? Bagaimana keuangan Anda saat ini? Apakah keuangan Anda sehat? Atau kira-kira teman-teman keuangannya masih butuh tambahan penghasilan? Atau justru teman-teman sekarang lagi terlilit hutang? Masih punya cicilan? Masih terjerat riba? Nah, teman-teman gimana nih kondisinya saat ini? Terus, teman-teman, kira-kira siapa teman-teman yang melihat video ini yang memiliki impian? Nah, saya yakin teman-teman pasti semuanya pasti memiliki impian. Nah, di bisnis ini insya Allah impian teman-teman bisa terwujud. Nah, impian teman-teman yang namanya impian itu pastinya harus dibayar. Nah, saya yakin di sini itu pasti teman-teman memiliki salah satu impiannya ya. Contoh misal teman-teman mau motor gede atau moge ya teman-teman ya. Nah, itu salah satu impian anak-anak muda ya. Nah, untuk harga moge tersebut itu bisa sampai 100 juta lebih ya teman-teman ya. Nah, atau mungkin rata-rata umat Islam pasti mau banget ini yang namanya umroh, haji. Apalagi itu termasuk rukun Islam juga ya teman-teman ya. Sudah menjadi impian. Teman-teman mungkin sudah mempunyai anak atau sudah mempunyai keturunan mungkin pasti sangat mau ya memberikan pendidikan yang layak, itu di angka 250 jutaan teman-teman. Atau ini para jomblo nih, siapa yang masih jomblo? Nah, termasuk saya pun ya, saya pun insya Allah masih jomblo. Jadi buat teman-teman yang punya, misalkan buat ibu-ibunya yang punya anak gadis boleh dikenalkan. Nah, ini untuk biaya pernikahan mewah sendiri teman-teman itu di kisaran harga 100 juta rupiah ya. Atau mungkin teman-teman pengen mobil di harga 300 sampai 500 juta rupiah ya teman-teman ya. Atau luar biasa pengen rumah, misalkan rumah itu teman-teman yang mewah ya di angka hampir 2 miliar. Atau misalkan teman-teman juga pastilah pengen jalan-jalan ke luar negeri, bosen dong di Indonesia terus ya. Atau paling keluar daerah doang kan bosen ya, pasti pengen jalan-jalan ke luar negeri. Itu di angka 50 jutaan teman-teman. Nah, ada beberapa cara bagaimana caranya kita mewujudkan impian. Nah, ini yang biasa diambil oleh masyarakat di luar sana, teman-teman, yaitu mengambil jalan pintas.
Nah, jalan pintasnya itu kita maksa ambil kreditan. Ya, maksa ambil kreditan itu teman-teman biasanya untuk motor sendiri kredit sampai 3 tahun ya teman-teman ya. Bayar hutang cicilan 3 tahun. Nah, misalkan motor kita udah lunas, kita juga maksa ambil mobil. Kredit mobil bisa sampai 5 tahun. Udah punya mobil, mungkin kita maksain beli rumah. Kredit sampai 15 tahun. Yang namanya hutang teman-teman, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau misalkan hutang tersebut lunas, kita ngutang lagi. Ya, kita ngutang lagi. Atau kalau misalkan hutang itu nggak lunas, ya paling kita pusing. Kalau nggak pusing kita stres. Makanya kenapa banyak orang yang kalau misalkan mereka mengajukan pinjaman, saya yakin bahagianya cuma 1 atau enggak 2-3 bulan aja. Habis dari situ kalau nggak pusing dia stres. Nah, kalau misalkan kita lihat dari hitungan tahun, apakah teman-teman mau selamanya hidup teman-teman dihabiskan hanya untuk membayar hutang cicilan teman-teman? Pasti nggak mau ya. Next, nah itu dia, apakah Anda mau seumur hidup Anda habis untuk membayar hutang kredit riba? Nah, semoga kita semua terhindar dari yang namanya dosa riba ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, banyak orang yang paham tapi banyak orang yang tidak mau menyadari di mana riba itu haram sebetulnya teman-teman. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah juga ayat 275 yang artinya seperti ini. Padahal Allah itu sudah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Dan riba teman-teman, riba itu terdiri dari 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal kita berzina dengan ibu kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman ya. Nah, semoga kita sama-sama bisa terhindar dari yang namanya hutang riba teman-teman. Ya, biar kita bisa terbebas juga dari dosa-dosanya. Nah, selanjutnya kita next juga teman-teman. Nah, dalam Islam udah jelas ya, riba itu tidak bolehkan. Ya, jadi semoga kita semua terbebas dari hutang dan riba. Dan justru teman-teman, bukan hanya di dalam Al-Quran, di semua agama pun justru riba itu nggak boleh. Ini contoh misal di agama Buddha itu nggak boleh ya teman-teman. Di agama Yahudi nggak boleh riba itu, dilarang. Di agama Kristen juga dilarang. Nah, jadi kalau misalkan untuk mewujudkan impian dengan riba itu bukan solusi ya teman-teman, bukan solusi. Nah, terus bagaimana caranya meraih impian tanpa yang namanya riba, teman-teman? Nah, ada lagi nih, ada yang namanya konsep sabar menabung. Nah, di konsep sabar menabung ini, teman-teman harus perhatikan, teman-teman lulusan apa dan teman-teman itu bekerja sebagai apa sekarang, berapa penghasilan teman-teman sekarang. Contoh misal, impian teman-teman ada di angka 1 miliar. Teman-teman nabung 1 juta 1 bulan, 1 tahun itu berarti teman-teman punya 12 juta rupiah. Belum cukup 1 tahun teman-teman menabung. Berarti teman-teman harus lebih lama. Berapa tahun Kang Dedi? Kalau saya nabung 1 bulan bisa mendapat 1 miliar. Udah jelas teman-teman. Berapa tahun? 1000 bulan. Jadi kita bisa mewujudkan impian kita yang 1 miliar itu dalam, kalau menabung 1 juta sebulan itu di angka 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Mungkin keburu meninggal dunia ya teman-teman ya. Nah, itu kalau misalkan kita menabung 1 juta sebulan, bisa kita menabung 5 juta sebulan. Cuma pertanyaannya, problemnya ya ini teman-teman. Problem atau fakta yang kita hadapi sekarang adalah apa? Penghasilan kita pas-pasan. Ya, penghasilan kita pas-pasan. Pengeluaran kita justru lebih besar dari pemasukan. Ya, makanya banyak orang tekor gitu teman-teman ya. Gajinya berapa, pengeluarannya berapa. Nah, itu rata-rata di masyarakat sekarang. Dan faktanya kita sendiri sekarang tidak memiliki yang namanya tabungan. Jadi impian hanya sekedar mimpi teman-teman. Ya. Oke, kita next. Nah, ini di sini ya, ada cara yang selanjutnya mungkin teman-teman, selain nabung, teman-teman bisa membangun aset, membangun passive income tambahan. Dan yang pastinya, tapi teman-teman harus garis bawahi ya, kalau misalkan teman-teman pengen ngebangun aset, contoh misal membuka KFC, membuka usaha, atau membuka apartemen, gedung-gedung mewah, atau gak jauh-jauh lah, kita buka yang di tengah aja ya teman-teman, membangun kontrakan. Modalnya itu pasti besar teman-teman.
Dan apakah kita punya modalnya sekarang? Gitu ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Next. Oh iya baik siap. Nah, apakah ada membangun itu habis cuma modalnya kan resikonya juga pasti besar. Apakah ada solusinya? Kita bisa membangun aset berbagi tanpa resiko dan juga potensinya miliaran. Bagaimana caranya? Ada, yaitu adalah bisnis based corporation syariah. Nah ini based corporation syariah ini teman-teman sudah terbukti ya, terbukti ini riset tahun 2022 di mana Best Corporation ini sudah terbukti bisa membagikan lebih dari 6.000 paket motor dan umroh kepada resellernya, membagikan lebih dari 3.000 unit mobilio atau Star Ambassador ke resellernya sebesar 150 juta, bisa membagikan lebih dari 500 big ambassador atau uang tunai 500 juta untuk resellernya, dan sudah bisa lebih dari 200 luxury ambassador di tahun lalu. Gak tahu kalau tahun sekarang, mungkin luxurinya aja udah nyampe 1.000 kalau sekarang, karena luar biasa percepatan omset juga kan. Dan ini adalah contoh bukti-bukti orang-orang yang lunas hutang miliaran kurang dari 1 tahun aja teman-teman. Dahsyat, luar biasa, masya Allah ya teman-teman ya, kurang dari 1 tahun. Nah mungkin itu penjelasan dari sesi membuka pola berpikir teman-teman, membuka pola berpikir kita lunas hutang dan juga bagaimana caranya kita membebaskan impian tanpa hutang dan juga bebas riba ya teman-teman ya. Nah next saya akan jelaskan apa sih itu di bisnis based corporation itu teman-teman.